Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 15 kiat sukses wisuda online. Teman-teman sekalian, acara wisuda itu sebetulnya bukanlah prosesi yang wajib ya. Tidak ada kampus yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa yang akan meninggalkan kampus setelah dinyatakan lulus wajib mengikuti wisuda. Ini tidak ada. Jadi wisuda itu sebetulnya boleh diikuti, boleh tidak. Namun di dalam praktiknya, kalau saya pakai alfa 5%, itu 95% mahasiswa yang akan meninggalkan kampus setelah dinyatakan lulus itu lebih memilih mengikuti prosesi wisuda. Nah, baik teman-teman sekalian, di pandemi COVID-19 ini pada umumnya kampus menyelenggarakan wisuda online. Nah, mudah-mudahan meskipun online teman-teman bisa melaksanakan prosesi wisuda dengan hikmat, dengan penuh rasa kebanggaan tersendiri, tetap seperti layaknya wisuda offline. Mudah-mudahan kita akan coba nih ya membicarakan. Saya ingin membantu teman-teman bagaimana supaya wisudamu yang online itu tetap dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, di sini saya akan sampaikan 15 poin ya. Yang pertama, tentu karena acaranya online, pastikan internet dan listrik dalam keadaan aman. Maksudnya apa? Kenali di mana kamu tempat tinggalnya dan biasanya seperti apa. Kalau memang selama ini di dalam proses perkuliahan, di dalam berkomunikasi, penggunaan internetnya bagus, ya tidak ada masalah. Tapi kalau kurang bagus, coba atasi dengan cara-cara tertentu. Pasti teman-teman tahu caranya. Nah, kemudian dalam keadaan aman ini artinya bahwa pastikan bahwa pada saat penyelenggaraan wisuda itu kamu mendapatkan jaringan internet yang kuat dan listrik ya, yang pastikan juga nomor 2 ini adalah cek pemadaman listrik bergilir. Nah, ada wilayah-wilayah tertentu yang aman tidak terkena cek pemadaman listrik secara bergilir, tetapi ada juga yang kadang-kadang kena. Nah, yang kedua itu adalah coba cek. Pastilah teman-teman tahu bagaimana caranya mengecek apakah wilayah tempat tinggalmu itu termasuk dalam wilayah yang sering terkena pemadaman listrik secara bergilir. Jika itu terjadi, komunikasikan dengan pihak-pihak terkait supaya pada saat penyelenggaraan wisuda listrik dapat berjalan dengan lancar sebagai fasilitas utama. Kemudian yang ketiga adalah pilih ruangan yang memadai ya, yang menurut kamu di antara ruangan yang ada di rumahmu itu yang mana yang memadai untuk menyelenggarakan wisuda. Kan biasanya sekitar 3 orang berada di ruangan itu ya. Kemudian yang keempat, karena ini acaranya wisuda, cobalah kamu buat dekorasi yang sesuai dengan acara wisuda ya. Ada kampus yang memberikan dekorasi yang sudah tersedia ya di kampus, kemudian nanti dikirim kepada mahasiswa. Kemudian ada juga yang diberi kebebasan kepada mahasiswanya untuk mendekor ruangannya. Nah, di dalam poin yang keempat ini kamu bisa mendekor ruangan itu sendiri ya, jika kamu bisa melakukannya. Kemudian kalau tidak ya hubungi yang profesional ya. Tentu saja dekorasinya tetap sesuai dengan acara formal wisuda. Yang kelima, di dalam ruangan itu setelah tadi yang 1, 2, 3, 4, atur pencahayaan yang baik dan cukup. Jadi cek dulu ya. Jadi sebelum acara atau hari H-nya kamu cek bagaimana pengaturan cahayanya, cukup atau tidak gitu ya. Kemudian yang keenam,
koordinasikan dengan keluarga ya, karena di dalam pelaksanaan wisuda ini butuh suasana yang hikmat dan fokus. Jangan sampai kamu berada di dalam ruangan mengikuti acara wisuda, tetapi keluargamu di ruangan yang lain tidak mendukung, misalnya ngobrol, gaduh, dan sebagainya. Atau mungkin setel televisi dengan suara yang keras sehingga acara wisudamu terganggu. Nah, jadi yang keenam ini, koordinasikan dengan keluarga, karena di dalam acara wisuda itu kamu butuh suasana yang hikmat dan fokus ya, supaya mereka juga mendukung acara itu. Kemudian yang ketujuh, siapkan laptop yang akan digunakan dan kelengkapannya. Jangan sampai ketika acara akan dimulai kelengkapan dan laptopnya belum siap. Jadi siapkan laptop yang akan digunakan, kemudian perangkatnya dan sebagainya, kelengkapannya betul-betul sudah siap. Yang kedelapan, cermati, perhatikan aturan-aturan dari kampus ya. Jadi jangan kamu menganggap ini mah wisuda online, santai aja. Nah, ini jangan. Jadi yang kedelapan ini kamu perhatikan apa yang harus kamu lakukan. Setiap kampus kan akan memberikan aturan-aturan ya, kapan kamu harus mulai on dan sebagainya itu ya. Kemudian yang kesembilan, jangan lupa berfoto ya, siapkan karena ini adalah momen kebahagiaanmu di dalam merayakan kelulusan. Berfotolah dengan keluarga yang ada di ruangan itu. Kemudian tentu saja kalau ya, yang paling baik adalah menyiapkan fotografer profesional ya. Tapi kalau tidak juga kamu bisa meminta di antara keluargamu satu orang untuk menjadi fotografer pada saat wisuda tersebut. Ambillah yang paling ringan gitu ya, tidak usah terlalu repot. Kemudian yang ke-10 ini adalah penting karena di dalam pelaksanaan wisuda itu kan memakan waktu yang lama ya. Pastilah di dalam acaranya ada acara-acara formal yang dipangkas, tetapi namun demikian rasanya lebih dari 1 jam acara itu. Oleh karena itu yang ke-10 saya sarankan siapkan fisik dan psikis ya. Psikis dulu ya, supaya kamu dapat melaksanakan wisuda itu dengan segar ya, gembira. Tentu harus cukup tidur. Oleh karena itu siapkanlah diri untuk tidur lebih awal, bangun lebih awal gitu kan, supaya pada saat bangun kamu sudah segar, cukup tidurnya. Kemudian yang fisik, sarapan ya. Siapa yang harus sarapan? Ya semua yang akan tampil di dalam acara itu. Kalau misalnya wisudawan 1, kemudian pendampingnya 2 orang ya, yang harus sarapan bukan cuma wisudawan ya, pendampingnya juga sarapan pagi ya. Kemudian ini adalah kekuatan fisik ditunjang dengan sarapan. Apa jenis sarapannya tergantung kebiasaan masing-masing ya. Jadi itu yang harus kamu cermati. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, berdandanlah sebaik mungkin ya. Jangan sampai menganggap ini mah sepele lah di rumah ini misalnya. Agar kamu tampil menarik, berdandanlah sebaik mungkin. Sesuaikan dengan acara yang formal, acara wisuda. Sesuaikan dengan aturan kampus masing-masing. Karena ada kampus yang memberikan kebebasan untuk menggunakan pakaian sendiri. Ada yang tetap menggunakan toga ya. Ada yang mengatur dengan menggunakan blazer hitam bagi perempuan, kemudian bagi mahasiswa yang laki-laki pakai jas hitam misalnya. Ya tergantunglah itu aturan kampus masing-masing, tapi intinya kamu hendaklah berdandan sebaik mungkin. Dan ini juga butuh untuk rasa percaya diri kamu ya pada saat tampil. Yang ke-12 ini jangan lupa, meskipun online, meskipun di rumahmu sendiri, hadirlah tepat waktu ya, sesuai dengan aturan kampus masing-masing. Jam berapa kamu harus hadir. Nah yang ke-13, karena tadi acaranya mungkin lebih dari 1 jam, maka
saya kira tidak ada salahnya kamu untuk menyiapkan juga air minum ya di dekatmu gitu. Mungkin kamu membutuhkan, mungkin orang tuamu sebagai pendamping membutuhkan minum, tidak usah sibuk mencari, itu disediakan. Lalu jika diperlukan, sediakan snack sendiri tetapi tidak yang merepotkan ya. Kalaupun misalnya di dalam acara itu ingin sambil makan makanan kecil, tapi jangan ditunjukkan makanan, tapi kamu bisa sembunyikan di sebelah kiri atau kanan. Ya mungkin paling sederhana kalau menurut saya, sediakan buah potong misalnya, sehingga ketika kamu makan tidak terlalu mengganggu acara ya, terutama untuk orang tua yang mendampingi misalnya. Itu yang ke-13. Jadi sediakanlah air minum di mana kamu membutuhkan, kamu sudah bisa minum dengan segera. Kemudian yang ke-14, saran saya ini ya, saran saya terutama bagi teman-teman yang kemudian misalnya butuh ya, itu usahakan ada satu orang keluarga ya yang mendampingi, bukan yang peserta. Jadi kalau misalnya wisudawan satu, pendampingnya 2 orang, itu kan yang tampil di layar ya, ikut acara prosesi wisuda. Tapi yang 1 orang ini agak jauh, katakanlah kalau misalnya boleh saya katakan sebagai teknisi, di mana ada gangguan, misalnya di mana diperlukan untuk mendampingi kamu dalam hal-hal jaringan internet yang kurang baik ataupun yang lain-lainnya, itu ada 1 orang. Jadi bukan wisudawan yang sibuk, tapi ada keluarga 1 orang yang bolehlah kita sebut sebagai teknisi ya, asistenmu di dalam ruangan jika kamu membutuhkan sesuatu. Dan yang terakhir ya, meskipun wisudanya online di dalam ruangan di rumahmu, tapi kamu tetap harus menikmatinya. Jadi jangan lupa senyum dan bahagia di dalam mengikuti setiap step dari prosesi wisuda di kampusmu itu. Nah teman-teman, itulah 15 kiat sukses wisuda online. Semoga ini bisa membantu teman-teman mempersiapkan diri baik fisik maupun psikis untuk melaksanakan prosesi wisuda ya. Semoga bermanfaat dan semoga lancar wisudanya, berkah dan sukses selalu, ilmunya bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.